Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 Maret. 8 pria berkewarganegaraan asing datang ke Taiwan untuk berwisata sambil berlatih papan seluncur. Namun mereka marah menggunakan pintu keluar stasiun MRT Yongning di kota Taipei sebagai tempat latihan dan meluncur di atas kaca atap sehingga menyebabkan keretakan dan kerusakan pada kaca. Mereka didakwa atas tuntutan vandalisme. Walau akhirnya perkara diselesaikan lewat jalan damai, mereka tetap harus membayar denda dalam jumlah besar kepada perusahaan Metro Taipei. Pria berbaju putih berlatih papan seluncur atau skateboard dan melakukan pemutaran 180 derajat di atas kaca atap stasiun MRT yang kemudian diikuti rekan-rekannya. Aktivitas mereka telah menyebabkan kerusakan pada kaca atap MRT. Latihan meluncur dilakukan di MRT Jalur Biru Stasiun Yongning, pintu keluar 2. Di lokasi terdapat goresan roda dan muncul retakan berukuran 10 cm pada kaca serta 2 goresan sepanjang 20 cm. Penyelidikan polisi mengungkapkan 8 pria berkewarganegaraan asing melakukan latihan sambil menunggu bus pada tanggal 12 siang. Mereka kembali ke lokasi pada malam yang sama. Setelah kembali ke MRT, ke-8 pria WNA malah kabur saat melihat kepala stasiun. Ada yang kabur setelah menggesekkan kartu dan 4 diantaranya melompat keluar dari pintu partisi. Setelah penyelidikan selama beberapa hari oleh polisi, ke-8 pria asing diminta untuk melaporkan diri. 8名外籍人士在玻璃上玩滑板所造成，后续将因相关行为软知行为态样分别以警侦办或交付采访。 Ke-8 WNA yang terlibat kasus adalah pemain dan pelatih papan seluncur asal Jepang, AS, Australia, dan Kanada. Mereka datang berlibur ke Taiwan untuk latihan, namun malah menjadikan pintu keluar MRT sebagai ajang latihan sehingga menyebabkan kriminalitas vandalisme. Kasus ini diakhiri secara damai dengan membayar kompensasi sekitar 66.000 dolar Taiwan atas kerusakan yang disebabkan. Selain itu, masing-masing WNA juga dikenakan denda sebesar 28.500 sesuai UU Angkutan Umum Masar. Masyarakat disarankan untuk mematuhi peraturan agar tidak merusak suasana hati saat berlibur. Cuaca musim semi kerap berfluktuasi, sebentar panas, sebentar dingin. Warga yang menggunakan pemanas air harus berhati-hati. Ada sebuah keluarga di Taichung yang mandi air panas dengan menggunakan kompor pemanas, namun balkonnya malah dipadati pakaian yang sedang dijemur. Akibatnya kelima anggota keluarga tersebut mengalami keracunan karbon monoksida. Untungnya mereka tertolong setelah mendapatkan perawatan medis. Situasi kakek dan nenek yang menggendong cucu mulai stabil setelah menjalankan terapi hiperbarik oksigen di rumah sakit. Sekeluarga bermarga Chai yang beranggotakan 5 orang di Taichung ini menutup erat pintu dan jendela karena cuaca dingin pada tanggal 5. Mereka yang mandi air panas secara bergilir dan makan hotpot mulai merasa tidak enak badan dan segera berobat. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan kadar karbon monoksida dalam tubuh mereka berada jauh di atas standar. Biro Pemadam Kebakaran mengungkapkan perbedaan suhu siang dan malam yang tinggi telah menyebabkan 5 kasus keracunan monoksida pada tahun ini. 3 diantaranya terjadi pada bulan Januari. Pihak damkar juga membuat video yang mensosialisasikan keamanan penggunaan mesin pemanas air. 你要是环境要是不通风尤其像是说你有加装门窗或是有晾晒大量的衣物的时候，那你有主要到通风。 Pihak damkar mengingatkan untuk menjaga jarak antara jemuran dengan mesin pemanas air dan memastikan kelancaran ventilasi udara di balkon. Selain itu, hal yang terpenting adalah memasang pembuangan paksa karbon monoksida untuk menjamin keamanan. Ulah Tiongkok membuat situasi di Selat Taiwan menegang. Amerika dan Taiwan meluncurkan kerjasama militer skala besar. Menurut laporan media asing, pihak pasukan khusus Angkatan Darat Barat Hijau Amerika Serikat kini telah ditugaskan di Taiwan untuk membantu pasukan Angkatan Darat Taiwan. Amerika Serikat telah meluncurkan kerjasama militer skala besar dengan Taiwan. Pasukan khusus Angkatan Darat Baret Hijau Amerika telah ditempatkan di Taiwan dan bertanggung jawab untuk membantu pelatihan komando amfibi pusat di Kinmen dan Penghu. Di antaranya tentara Amerika membantu pelatihan Angkatan Darat Taiwan dengan menggunakan drone Black Hornet Nano. Presiden Joe Biden mengusulkan tambahan 100 juta dolar Amerika pada anggaran tahun 2025 untuk membantu Taiwan memperkuat kekuatan militernya. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Nasional menyatakan bahwa ini juga merupakan bantuan militer secara cuma-cuma. Survei terbaru 2023 terkait kondisi olahraga yang dirilis oleh Ditjen Olahraga menunjukkan bahwa dari urutan skala obesitas di antara 6 kota besar, posisi Tainan yang dijuluki sebagai kota makanan termanis oleh netizen telah disalip oleh Taichung yang kini menempati urutan teratas.
Ditjen Olahraga merilis survei terbaru tahun 2023 di antara indeks massa tubuh warga di 6 kota, yaitu warga dengan kondisi berat badan berlebihan atau obesitas, kota Taichung mengalahkan kota Tainan yang menduduki posisi teratas pada tahun-tahun sebelumnya. 6 kota tergemuk secara berurutan adalah Taichung 42,9%, New Taipei 42,1%, Taoyuan dan Tainan 41%, diikuti oleh Kaohsiung dan Taipei. Ada peningkatan jumlah warga gemuk di area perkotaan, terutama akibat kemudahan menjangkau makanan dan tingginya skala warga yang tidak berolahraga. Proporsi warga usia 25 hingga 49 tahun di kota Taichung yang rutin berolahraga kurang dari 25%, yang mungkin menjadi alasan mengapa kota Taichung menduduki peringkat pertama di antara 6 kota tergemuk. Banyak makanan lezat di Tainan yang disukai para peloncong. Namun menurut penelitian, ada sebagian makanan yang sebenarnya mungkin berasal dari luar negeri. Misalnya hidangan seperti makarel Spanyol dan ikan bandeng mungkin diperkenalkan ke Tainan selama masa penjelajahan pada abad ke-17, kemudian secara bertahap berkembang menjadi hidangan sehari-hari bagi masyarakat umum setempat. Ikan goreng lapis tepung ditambahkan ke mie bersama bahan lainnya. Inilah sup ikan makarel Spanyol khas Tainan yang siap dinikmati para pecinta kuliner. Selain itu, ikan bandeng yang segar dan renyah yang dipadukan dengan bubur panas ini juga merupakan hidangan kaki lima sehari-hari masyarakat awam. Menurut penelitian, kuliner lezat ini mungkin berasal dari Eropa yang dibawa ke Tainan pada abad ke-17 selama masa keemasan era penjelajahan yang kemudian menjadi hidangan sehari-hari di Tainan. 我觉得是有可能啊，因为毕竟那时候就是被统治蛮多的，对，就像现在也有一些荷兰的血统的人。 Kantor Kebudayaan Kota Tainan menjelaskan berdasarkan penelitian Akademia Sinica terpengaruh oleh penjajahan Belanda, para pendatang dari suku Tionghoa mulai mengikuti kebiasaan warga Eropa dengan mengonsumsi ikan dan menjadi kelompok pemakan utama ikan makrel Spanyol. Kebiasaan tersebut berlangsung hingga sekarang dan menjadi ciri khas warga Tainan. Ikan bandeng tercatat sebagai hidangan dengan nama sabalo pada abad ke-17 yang nada pengucapan mirip dengan safalo dan sabalo dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Sehingga ikan ini diperkirakan bukan dibawa masuk oleh orang Indonesia, melainkan sekelompok orang yang mahir dalam istilah maritim seperti suku Tionghoa di Filipina. 就发现说，当时候的做法其实跟现在的土托鱼羹的做法其实是很类似。 Kantor Kebudayaan Kota Tainan merancang sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengeksplorasi kuliner Tainan sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa tahu kisah di balik makanan khas Tainan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.